Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kali ini kembali kita berbincang dengan Cok Rako Geko Dananjaya, pemuda 30 tahun, mantan dokter di puskesmas di salah satu desa di Banyuwangi, kemudian juga di Halmahera Utara. Minggu lalu kita telah berbincang mengenai pengalaman Cok D di puskesmas di Halmahera Utara. Pertanyaan saya, kok tiba-tiba Cok D itu tinggal di Jakarta, bekerja di sebuah korporat? Bisa nggak pengalaman itu diceritakan? Dan yang kedua, untuk bisa masuk ke sebuah korporat seperti itu, apa yang harus disiapkan? Karena di belakang kita, adik-adik kita, pemuda kita juga punya cita-cita bisa bekerja di sebuah korporat besar. Bisa enggak cerita? Iya. Silakan. Presiden. Susemat wajib Bligong mohon izin untuk jawab. Jadi begini, Titiang bisa sampai di corporate itu sebetulnya kalau dikatakan suatu kebetulan ya kebetulan. Kalau dikatakan memang suatu anugerah ya memang anugerah. Jadi karena Titiang pada saat di Halmahera Utara itu pernah bertemu dengan pemilik dari korporasi itu ya Pak Teddy Rahmat, dan setelah pulang dari situ Titiang memang menepati janji Titiang untuk bertemu dengan beliau lagi. Saat Titiang bertemu dengan beliau, Titiang bertanya, "Pak, Bapak adalah orang yang sangat amat susah ditemui. Kenapa mau menemui saya sebetulnya, Pak? Ya, saya seorang dokter di desa di yang desa jauh ya. terpencil. Jadi meluangkan waktu untuk duduk Menerima. dengan saya rasa bagi saya kehormatan. Luar biasa. Tapi mungkin bagi Bapak ini bisa jadi buang-buang waktu. Nah, waktu ini ke Titiang matur begitu Ya. ke Pak TPR. Ya. Jadi beliau bilang, "Raka tidak susah kok bertemu dengan saya gitu. Kalau anak-anak muda yang punya keinginan belajar, saya sangat respect gitu. Jadi ya nggak apa-apa kamu cerita saja gitu." Nah akhirnya memang betul-betul Titiang beruntung karena kembali lagi bahwa Titiang bertemu dengan beliau itu awalnya karena Titiang melihat beliau bicara di talk show Kick Andy. Titiang iseng telepon perusahaannya menyambungkan Merespon. Titiang ke sekretaris pribadinya, dari resepsionis ke sekretaris pribadi menyampaikan keinginan Titiang ke beliau, beliaunya ya kok mau. Jalan Tuhan. Ya akhirnya Tuaji awu nikang jalan Tuhan, demikian pula sekretarisnya yang bilang. Waktu Titiang nanya, "Bu Gigin kenapa ibu bilang ke bapak kalau saya?" Padahal mungkin hari itu yang mau ketemu bapak banyak. Ya. Mulai dari pengusaha sampai pejabat mungkin. Ada yang mau, "Kenapa kok saya?" Bu Gigin singkat sekali jawab, "Saya tidak tahu Raka itu memang sudah jalan Tuhan." Begitu. Nah akhirnya ketika Titiang tanya Pak Teddy juga jawabnya simple. Kalau ada anak muda mau belajar, saya mau dengar gitu. Nah, jadi setelah itu akhirnya Titiang menceritakan apa yang Titiang alami di Halmahera Utara ke Pak Teddy. Terus Pak Teddy bilang, bagus katanya. Kalau kamu memang mau membantu masyarakat, saya dukung. Tapi kalau kamu hanya seperti ini, dokter, tidak akan banyak yang bisa Anda lakukan katanya. Anda harus sekolah lagi. Anda harus mapan. Karena kalau Anda sudah mapan, tidak hanya secara materi dokter katanya. Mapanlah secara emosional. Mapanlah secara pengalaman. Mapanlah secara batin juga. Jadi cuman saya pesen deh satu, sekolah dulu katanya. Nah waktu itu yang bilang, "Pak, saya ini dokter di daerah. Saya mau sekolah memang betul. Tapi izinkan sebelum saya sekolah,
saya kerjalah di tempat Bapak. Saya mau nabung sekalian saya juga mau nabung pengalaman, saya bilang gitu. Saya kerja apa ya dok di sini? Gitu. Jadi saya Titiang bilang, Pak saya mau kerja di sini itu jadi apa saja. Mau jadi tukang sapu, tukang bawain tas, mau apa saja yang penting saya ada di gedung ini. Saya rela tidak digaji Pak Teddy. Yang penting saya bisa melihat day to day operationnya di sini seperti apa. Wah. Karena waktu nikah Titiang bilang, Pak Teddy di gedung ini banyak sekali ada orang-orang hebat. Saya tidak berharap saya punya meja di sini. Kalaupun saya boleh melihat Bapak sehari-hari seperti apa, itu bagi saya udah seneng. Itu sudah pembelajaran lah. Luar biasa pembelajaran. Akhirnya Pak Teddy bingung waktu itu. Apa ya, dok? Kalau dokter di sini, saya nggak bisa kasih banyak. Karena ya saya tidak tahu harus menaruh dokter di mana. Akhirnya Titiang karena dilihat ngotot, Pak Teddy waktu itu ya enggak apa-apa. Kita ambillah anak muda ini kita kasih magang. Mulailah Titiang magang. Jadi intinya Titiang diterima karena ngotot sebetulnya. Tuh, Haji. Motivasi. Ya, Motivasi jadi yang luar biasa. motivasi Titiang waktu ini memang ada dua untuk belajar terkait manajemen ya dan leadership ya. Leadership termasuk di dalamnya decision making process. Yang kedua, karena memang ingin merasakan pengalaman yang berbeda saja gitu. Setelah menjadi dokter di daerah, kira-kira kalau saya banting setir untuk merasakan ruang lingkup industri yang demikian rasanya besar tuh kayak apa? Bisa apa enggak saya? Jadi ada misi untuk menantang diri juga sebetulnya. Akhirnya mulailah hari-hari Titiang di corporate. Jadi waktu itu di corporate Titiang sejak tahun berapa itu? 2018. 2018. Jadi dari Banyuwangi, Halmahera, terus di corporate. Mulai hari-hari Titiang di corporate itu sebetulnya sebagai tukang catat saja. Jadi Titiang ditaruh di satu departemen namanya Corporate Planning and Strategic Management. Waktu nikah Titiang masuk ke situ tidak di briefing secara lengkap. Di briefing 15 menit kemudian sudah langsung disuruh kerja. Jadi sama sekali tidak paham. Nggak kebayang. Meeting pertama Titiang lihat seluruh slide itu tidak satu pun ada term yang Titiang ngerti. Jadi mulai dari EBITDA, Capex, Opex, COGS dan seterusnya Titiang tidak mengerti. Aneh. Karena biasanya kan Titiang lihat antibiotik apa, penyakit apa. Biasanya kan ngeresepin begitu. Jadi diagnosisnya kalau di daerah kayak diagnosis apa gitu kan. Oh diagnosisnya pneumonia, radang paru, nanti obatnya antibiotik sekian, nanti radang sekian dan seterusnya. Kalau Niki Titiang nggak tahu ini EBITDA ini apa dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan waktu nikah Titiang selesai meeting pertama dikatakan, Raka kamu ngerti apa yang dimaksud dengan bisnis model canvas? Enggak, coba kamu bikin. Nah jadi sudah jelas-jelas bilang tidak paham tapi disuruh bikin. Itu tantangan. Nah, mulailah hari-hari Titiang penuh dengan berbagai hal yang Titiang tidak pahami, tetapi Titiang harus bisa detik itu juga. Alhasil Titiang melakukannya dan gagal terus, dan corporate itu keras sekali. Jadi Titiang dididik betul-betul di situ untuk bisa excellent. Sementara Titiang boro-boro excellent, paham saja tidak Titiang ada di mana ini nggak ngerti. Bahkan waktu itu untuk menggunakan mesin fotokopi saja Titiang nggak tahu caranya bagaimana di corporate. Nah jadi apalagi mau bikin bisnis model. Nah jadi cuman ketika sudah masuk bulan kedua, bulan ketiga, sudah beberapa kali mau menyerah dan resign tuh Haji. Tapi tetap kembali ke misi awal tuh Haji, bahwa saya yang mau di sini, saya harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya bisa mulai. Dan Pak Teddy sebagai owner dari corporate sudah memberikan saya kesempatan dan kepercayaan. Mulailah. Tidak semua orang memperoleh kesempatan. Betul. Apalagi Pak Teddy bukan tipe orang yang mudah ditemui pun tidak. Apalagi terus kemudian memberikan kesempatan. Nah jadi mulailah Titiang melakukan satu hal yang dari dulu Titiang selalu lakukan di daerah-daerah tuh Haji, yaitu apa?
berani mengambil resiko, terus kemudian juga dengan satu motivasi yang didasari oleh misi yang tulus. Bahwa saya ada di corporate ini kembali lagi karena saya mau belajar tentang bagaimana caranya bisa menjadi sosok yang berguna dan memimpin suatu hari kalau diizinkan. Dan itu untuk masyarakat. Jadi saya tidak akan menyerah di corporate. Karena motivasi di corporate ini memang bukan mau cari gaji atau posisi tapi belajar. Akhirnya Titiang lakukan banyak hal termasuk mulai menjalin relasi dengan orang-orang. Mulai mengakui bahwa Titiang tidak bisa, Pak saya tidak mampu, Pak saya belum paham, tapi saya akan mencoba gitu. Mohon diberikan kesempatan untuk salah dan belajar dari kesalahan. Justru ketika kita terbuka seperti itu, orang-orang melihat kita itu sebagai sosok yang punya potensi. Sehingga mereka bukannya menuntut lagi ke Titiang untuk bisa menyelesaikan tugas, tapi memberikan guidance akhirnya. Nah jadi kembali lagi attitude. Sebetulnya Tuh Haji. Bahwa etika kita ketika kita mampu memahami apa yang membuat kita ada di tempat ini dan misi apa sebenarnya yang kita punya sampai kita ada di tempat ini, maka attitude itu akan terbentuk gitu. Nah jadi dan attitude itu yang menjadi penyelamat. Penyelamat. Betul, Patut. Jadi di Seloka 301 disebutkan Seloka Sarasama saya 331 disebutkan bergaulah dengan orang-orang pintar dan bijaksana. Setidaknya engkau akan menjadi pintar dan bijaksana. Cok telah memutuskan bergaul dengan korporat besar. Untuk belajar apa sebenarnya? Melihat orang pintar. Untuk menjadi anak pintar. Setidaknya dengan keseharian bergaul dengan orang-orang pintar. Dan tentu juga dengan bijaksana. Maka satu saat kita bisa menjadi pintar dan bijaksana. Saya menyimak tadi. Dan umat saudara yang berbahagia. Saya menyimak bahwa di balik cerita tadi berulang kali Cok D bicara mengenai attitude. Bahwa di korporat besar itu ketika kita menyadari belum mampu, belum tahu, jangan malu bertanya, minta bimbingan. Ini bukan sikap rendah diri. Sikap rendah hati itu dibutuhkan. Jadi kalau rendah diri ya udah pasti resign, ya. Rendah hati sehingga Cok D tidak pernah merasa malu untuk bertanya, untuk mengakui keterbatasan. Ini ada dua hal penting yang sudah Cok D katakan. Kira-kira pengalaman lain yang Cok D rasakan, butuhkan, terutama bagi adik-adik kita yang punya motivasi bekerja di corporate. Ada 5 hal, Pak Haji, yang diajarkan oleh mentor-mentor Titiang di corporate. Dan 5 hal ini applicable di segala lini bagi Titiang. Di corporate Titiang punya mentor orang-orang yang Titiang tidak pernah sebetulnya bermimpi. Bertemu mereka saja bagi Titiang sudah berkah, apalagi kalau dimentori. Akhirnya Titiang dimentori oleh beberapa orang. Yang pertama Pak Teddy sendiri, owner. Yang kedua ada Pak Hadi Kasim, beliau itu presiden direktur. Yang ketiga ada Ibu Erida, beliau itu CFO, Chief Financial Officer. Dan terakhir ada Pak Albert, beliau itu COO, jadi Chief Operational Officer. Jadi orang-orang terbaik yang ada di company itu yang mementorin Titiang. Wah, luar biasa. Dan ini yang membuat Titiang itu bertekuk lutut dan sebetulnya takut. Karena Titiang merasa tidak pantas untuk mendapatkan ini semua gitu. Apa yang sudah saya lakukan sampai saya pantas dapat mentor sebesar dan sehebat mereka gitu. Tapi kembali ke ajaran. Ada 5. Yang pertama 5. Itu digabunglah jadi satu. 2 hal tetapi satu akar sebetulnya. Yaitu adalah patuh dan bakti. Wah, patuh dan bakti. Jadi Tuh Haji,
Di corporate itu segala sesuatunya sudah well structured. Ada standar, Iya. ada SOP, Prosedurnya sudah prosedurnya jelas, sudah jelas. Tetapi corporate yang hebat itu adalah corporate yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sehingga yang namanya SOP, standar itu juga pasti akan berubah seiring perkembangan tren gitu ya. Nah, tetapi ini tentu terkesan bertentangan dengan konsep patuh dan bakti. Loh, kalau anak muda itu patuh dan bakti berarti nanti nggak bisa kreatif dong. Berarti nggak bisa inovatif dong. Berarti dia cuman datang dan mentaati apa yang diperintahkan gitu ya. Sebetulnya bukan itu maksudnya. Patuh dan bakti itu adalah sebuah awal di mana itu adalah masa-masa observe and learn. Jadi mengamati dan belajar. Kita ketika memasuki satu lingkungan baru, maka kita kadang-kadang sebagai anak muda itu tidak akan mampu menahan diri untuk mengekspresikan apa yang menurut kita terbaik. Ya. Nah, ini kadang-kadang bisa jadi pisau bermata dua kalau tidak dengan bijak dipakai. Benar. Nah, maka dari itu konsep patuh dan bakti itu adalah konsep untuk mengembangkan kebijaksanaan sebetulnya. Wisdom. Bahwa pada fase awal setiap kali kita ada di sebuah tempat yang baru, maka yang pertama kita lakukan itu bukan melihat yang mana yang bagus dan tidak bagus, yang mana yang harus diperbaiki dan nggak boleh diperbaiki dan seterusnya. Yang kita lakukan adalah amati saja, pelajari saja. Dan ikutilah lantunannya. Jadi irama. Dan ketika orang berhasil untuk mengikuti irama itu artinya dia sudah bisa melepas egonya sebetulnya. Dan bisa fokus jernih mempelajari segala sesuatu. Itu artinya patuh dan bakti itu sebetulnya adalah konsep untuk mengendalikan diri kita. Untuk memastikan bahwa kita punya kesempatan yang ditumbuhkan dari dalam untuk belajar dulu. Jangan tergesa-gesa. Yang kedua yang diajarkan jangan ambisius. Jadi yang kedua, nah niki adalah integritas sebetulnya. Kejujuran. Jadi integritas itu tidak hanya sekedar walk the talk, tidak sekedar hanya apa yang dikatakan. Betul, tidak hanya melakukan apa yang dikatakan. Tetapi memastikan bahwa apa yang kita miliki itu betul-betul bisa didaya gunakan untuk kepentingan bersama. Itu sebetulnya integritas. Gitu. Jadi bagaimana kita membuat pribadi kita ini menjadi pribadi yang utuh gitu, dan betul-betul punya komitmen dengan cara memastikan apa yang kita punya itu punya faedah. Gitu. Itu dalam sekali. Jadi walk the talk, nggih. Yang kedua, yang integritas. Yang ketiga itu adalah excellent. Nah, jadi excellent itu adalah kemampuan kita untuk bisa menantang diri sendiri sehingga memberikan lebih dari yang diharapkan. Motivasi. Prestasi. Yes, betul sekali. Yang ketiga adalah compassion. Ini balance. Yang keempat, mohon maaf. Compassion. Jadi compassion itu adalah suatu kemampuan kita untuk bisa bertenggang rasa dengan lingkungan. Jadi ketika kita sukses atau ketika kita achieve ya, karena kita sudah punya integritas, kita sudah patuh dan bakti, kita jadi mampu menguasai apa sebenarnya yang ada di ekosistem kerja ini. Kemudian kita jadi bisa punya integritas, kita punya komitmen yang jelas, excellent, kita tahu apa yang harus dilakukan dan bisa memberikan lebih dari yang diharapkan. Tetapi setelah menempuh 3 jenjang itu, masuk kita ke jenjang yang keempat tuh compassion sebenarnya. Ini balancer sebenarnya, penyeimbang. Menumbuh kembangkan rasa empati. Empati, betul. Patut. Empati ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan komoditas yang sangat langka saat ini. Jadi bagaimana kita memahami struktur sosial di sekitar kita itu untuk memastikan kita itu jadi orang yang vigilant, cermat, ya. Tidak hanya mission oriented, tetapi juga socially sensitive, gitu.
Secara kita punya kesadaran akan misi yang kita emban, tapi juga kita paham bahwa dalam misi itu tidak hanya kita yang punya kepentingan, ada banyak orang lagi, dan alangkah baiknya kalau kita punya compassion di sana. Luar biasa. Yang terakhir. Terakhir, ini yang paling susah. 3 minggu yang lalu Titiang ketemu sama Pak Teddy dan Titiang ditanya, Raka, kamu sudah belajar apa di sini? Titiang bilang, oh iya Pak, saya udah belajar 1, 2, 3, 4. Yang belum pernah saya rasa saya miliki itu adalah yang kelima, humility. Jadi rasa kita untuk mampu menunjukkan bahwa diri kita itu bukan yang paling, di atas langit masih ada langit. Jadi rasa rendah hati untuk menjadi orang yang humble saja itu susah sekali Pak Teddy, saya bilang. Dan ini adalah ajaran terakhir sebetulnya. Poin dari semua pelajaran yang saya dapat dari Bapak, dari mentor-mentor yang lain, itu adalah humility. Jadi rasa rendah hati ini susah sekali. Terus Pak Teddy jawab begini, sudah, enggak usah dipikir Raka. Yang namanya humility itu adalah lifelong struggle. Itu perjuangan yang akan kamu terus lakukan selama kamu masih hidup. Setuju. Tapi kalau kamu sudah memahami meskipun sedikit saja, itu kamu sudah syukurilah gitu. Yang penting sekarang kamu bisa menunjukkan ke keluarga lah dan ke diri sendiri bahwa kamu mampu untuk menerima diri sendiri dan bertanggung jawab dulu ke diri sendiri. Itu adalah akar dari humility itu. Jadi itu pelajarannya Tuaji. Jadi ada 5 kalau kita bilang. Patuh dan bakti. Dika juga dari keluarga pun diajarkan. Terus patuh dan bakti untuk membuat kita mempunyai clarity of vision. Jadi kejernihan berpikir itu adalah ketika kita melepas semua idealisme dan ego kita dan ada saja di tempat itu untuk mengamati dan mengobservasi ya. Kemudian integritas, sehingga komitmen itu ada. Ketika kita sudah clear, maka komitmen itu akan tumbuh, integritas ada. Kemudian excellent. Kemudian ada compassion dan terakhir humility. Jadi itu yang kita pelajari selama ada di corporate, dan itulah yang membuat kenapa satu perusahaan itu bisa menjadi suatu wahana untuk suatu bangsa itu tumbuh dan menjadi sekolah juga, sekolah kehidupan untuk banyak calon pemimpin-pemimpin muda dan menjadi tempat mencari hidup dan nafkah juga bagi dalam hal ini perusahaan kami untuk 60.000 orang dan keluarganya. Luar biasa. Nah, jadi begitu. Saya kira tadi semua Cok D itu bicara musuh Dipar. Musuh dalam diri. Semua itu adalah musuh dalam diri. Kemampuan kita mengendalikan egoisme. Tepo seliro. Kan tadi? Rasa empati, motivasi berprestasi, bukan iri dengan orang yang berprestasi. Itu kan sesungguhnya adalah bagaimana kita semua mampu mengalahkan musuh dalam diri sebelum mengalahkan yang lain. Para pemirsa yang budiman, itulah kisah menarik dari Cok D sebagai anak muda yang saat ini bergabung dalam sebuah corporate dan tahun ini memperoleh beasiswa untuk belajar di Harvard Medical School di Amerika Serikat, sebuah institusi yang sangat bergengsi. Mari kita doakan Cok D, dan tentu saya berharap kita semua generasi setelah Cok D akan tumbuh dan berkembang. Cok D muda yang bisa hidup, bergaul, dan
menikmati dengan nyaman 5 nilai dasar yang dibutuhkan kalau kita mau bergabung dalam perusahaan besar atau dalam sebuah corporate. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.